وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah atas berbagai karunia, hidayah, inayah, dipilih kita menjadi sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada dunia ini apabila kalian beriman dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ummatan marhumatan, umat yang dikasihani, umat yang diwelasi, umat yang disayang, umat yang mendapatkan jaminan, umat yang amaliyah sedikit diganjar dengan pahala banyak, umat yang umurnya meskipun sebentar akan tetapi seakan-akan amal ibadahnya pahalanya seperti ribuan tahun. Maka ini kenikmatan luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Bukan gak bisa Allah hidupkan kita di zaman dulu, bukan gak bisa Allah nututkan kita kepada nabi-nabi terdahulu, tapi Allah memilih kita untuk menjadi umat sebaik-baik nabi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kemarin kita telah membahas di dalam kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin bab masalah muraqabah. Sekarang kita masuk babut taqwa, bab berbicara tentang ketakwaan kepada Allah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Wahai kalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Ayat ini mengajak kepada kita untuk serius di dalam masalah takwa, benar-benar kita melaksanakan perintahnya Allah dan betul-betul kita menjauhi larangan Allah. Takwa itu bermakna macam-macam. Di dalam kitab Risalatul Mudzakarah, Al-Imamul Haddad beliau mengatakan takwa itu ada 10 definisi. Yang pertama, takwa bisa bermakna melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Jadi orang-orang bertakwa itu enggak orang-orang yang taat. Dua komponen ini harus ada, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, baru dapat predikat takwa. Kalau satu saja tidak ada, bukan termasuk orang yang bertakwa. Contoh, ini orang sholatnya sergap, puasanya Senin Kemis, umrohnya sudah berkali-kali, cuman makanan untuk riba nggak tahu dijaga, transaksi bunga nggak tahu dijaga. Ini bukan orang bertakwa, masih di masjid tiap hari. Kenapa? Karena takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Atau sebaliknya, dia menjauhi larangan, untuk bermaksiat kepada Allah gak mau, minum minuman keras gak mau, riba gak mau, main perempuan gak mau, kemudian menipu gak mau. Tapi juga suruh taat gak mau, suruh sholat gak mau,
Puasa Ramadan gak mau, ya bukan orang yang bertakwa. Takwa ini dua, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran pahala bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bercepat-cepatlah kalian memenuhi, meraih, mendapatkan maghfirah Allah. Selain maghfirah kalian dapat, kalian akan mendapatkan surga antara langit dan bumi. Luasnya itu surga antara langit dan bumi. Yang mana surga antara langit dan bumi ada dua riwayat. Ada yang mengatakan itu untuk satu orang, merujuk kepada hadis Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwasanya surga itu bagi mereka yang masuknya terakhir loh nih umat Kanjeng Nabi, itu diganjar oleh Allah dengan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Itu yang terakhir, hadirin. Bagaimana yang pertama, bagaimana yang taat, bagaimana yang orang-orang soleh. Jadi Allah itu welas kepada kita. Ada riwayat nanti orang yang terakhir masuk ke dalam surga, berarti terakhir keluar dari neraka. Itu sama Allah dimasukkan kepada surga yang luasnya antara langit dan bumi. Lah, apa kata Allah tadi itu? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah beri kepada panjenengan surga antara langit dan bumi bagi siapa? Uiddat lil muttaqin, bagi kalian yang bertakwa kepada Allah. Bagi kalian yang melaksanakan perintah, bagi kalian yang menjauhi larangan. Hadirin hadirat para rawuh, makna yang kedua takwa itu adalah al-khawfu, takut kepada Allah. Dia orang takut termasuk digolongkan orang yang bertakwa. Ketiga, orang yang mahabbah kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah, kita termasuk orang yang bertakwa. Pokoknya 10 hal ini adalah sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Semuanya kembali kepada taat kepada Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita berharap mudah-mudahan kula kalih panjenengan digolongkan menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Wa qala ta'ala wattaqullaha mastata'tum. Dalam ayat yang lain Allah katakan bertakwalah semampu kalian. Di dalam konteks ayat 2 ini seakan-akan ada perbedaan. Yang pertama Allah katakan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ayat yang kedua Allah katakan bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Loh ya apa sih? Katanya sebenar-benar takwa. Terus yang ayat yang lain, semampu kalian saja. Ternyata dua ayat ini tidak bertentangan tapi beda penafsiran. Kalau yang pertama bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa, itu maknanya bertakwalah kepada hal yang sifatnya pelanggaran. Untuk maksiat jauhi sebenar-benarnya penjauhan. Untuk larangan jauhi sebenar-benar larangan. Tapi kalau wattaqullaha mastata'tum fattaqullaha mastata'tum, takwalah kalian kepada Allah semampu kalian di dalam perbuatan taat. Di dalam ibadah jenengan sholat wajib 5 waktu. Setelah itu ada sholat sunnah rawatib. Jenengan sakit nggih alhamdulillah. Jenengan belum bisa nggak masalah. Itu maknanya takwalah kepada Allah semampu kalian. Jenengan kuat untuk tarawih 20 rakaat, monggo. Saya tidak kuat Ustaz, cuma 8, monggo boleh. Karena ini urusan ketakwaan. Ini urusan perbuatan baik, bukan larangan. Jenengan bisa sedekah itu nggak banyak.
Saya sedekah cuma kuatnya 10.000, monggo, karena ini perbuatan taat. Tapi kalau misalkan perbuatan maksiat, nggak bisa hadirin semampu kalian. Kalau ada orang bilang, Ustadz, saya ini masih ketagihan minum minuman keras, kalau misalnya saya meninggalkannya pelan-pelan semampu saya gimana? Nggak bisa hadirin. Meninggalkannya harus sekarang juga. Ya, saya ini sama riba ini Ustadz masih kadang ya pengen, kadang ya ndak. Lek alon-alon ya opo, ndak bisa. Karena ini larangan. Larangan itu harus sekarang ya sekarang. Ini makna daripada dua ayat tersebut. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai kalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang baik. Hadirin, berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita takwa. Sampai dalam syariat ini dijadikan wasiat takwa itu seafdol-afdolnya wasiat. Panjenengan sowan orang soleh, mau minta pesan, wasiat, nasihat. Sebaik-baik nasihat yang disampaikan oleh orang soleh adalah bertakwalah kepada Allah. Fa inna khairaz zadid taqwa. Sebaik-baik bekal nasihat itu nggih, ayo bertakwa kepada Allah. Bahkan dijadikan di dalam syariat Islam ini wasiat takwa itu adalah rukun khutbah. Kalau ada khutbah tidak baca tentang masalah takwa, tidak menyampaikan takwa, maka khutbahnya tidak sah. Kalau khutbah Jumatnya tidak sah, sholat Jumatnya tidak sah. Jangan ningali setiap Jumat itu pasti ada alhamdulillah, itu rukun khutbah niku. Baru sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru yang ketiga, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada panjenengan, takwalah kepada Allah. Di khutbah kedua juga begitu. Setelah barakallahu fi, selesai duduk, berdiri lagi, hamdalah lagi, sholawat lagi, tetap sampaikan wasiat takwa, usikum wa iyaya bitaqwallah. Kalau tidak menyampaikan ini, maka khutbahnya kurang. Kalau rukunnya kurang, khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, maka sholat Jumatnya tidak sah. Kemudian waqala Allah Subhanahu wa taala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri kepadanya solusi dari permasalahan hidup. Allah kasih kepadanya jalan keluar. Lalu ditambahi sama Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri kepadanya rezeki yang tiada disangka jalannya. Kita hadirin diminta sama Allah itu nyari rezeki betul. Tapi yang paling penting itu bukan cari rezeki saja, tapi cari kualitas rezekinya. Cari yang halal, jangan yang syubhat apalagi yang haram. Kenapa? Kalau panjenengan cari yang halal, berarti panjenengan mencari ketakwaan kepada Allah. Kalau panjenengan mencari takwa kepada Allah, panjenengan dapat dua. Apa? Solusi dari permasalahan hidup. Kedua, akan dapat rezeki yang tiada pernah disangka jalannya. Al-Imam Mutawalli Sya'rawi, ulama tan Mesir terkenal, baru wafat sekitar beberapa puluh tahun yang lalu. Beliau sekali waktu pernah kedatangan satu orang yang kerja di lembaga yang penuh dengan bunga dan riba. Tapi dalam hati kecilnya dia tahu pekerjaan ini salah, pekerjaan ini kotor. Dengan uang riba itu niku uang kotor hadirin. Jangan sampai masuk ke dalam perut. Kalau bisa, kata fatwanya ulama itu, uang bunga itu dikumpulkan,
Jangan masuk perut, jangan dipakai, tapi disalurkan kepada hal-hal yang sifatnya kotor. Nyun sewu, ada orang bangun WC umum, jangan mau nyumbang, gimana? Sumbang dengan uang riba semacam ini boleh. Dari kotor ke kotor. Ada orang bangun jembatan, ada masyarakat bangun selokan, jangan mau nyumbang, nyumbang pakai uang yang beginian boleh hadirin. Tapi masuk ke dalam perut jangan. Kenapa? Karena riba itu atau makanan yang haram tadi itu, kata Nabi, akan membuat kita maksiat, sadar tidak sadar, mau gak mau. Nah, orang ini tahu kalau dirinya ini kerja di lembaga yang banyak riba. Akhirnya ngomong kepada Syekh Mutawalli Sya'rawi dan mengatakan, wahai Syekh, saya pengen berhenti dari pekerjaan ini karena penuh dengan maksiat. Saya munafik kepada diri saya, seakan-akan saya loyalitas kepada pekerjaan saya, tapi dalam hati kecil saya gak mau saya ini. Kata beliau menyebutkan ayat ini, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau panjenengan takwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Dan Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka. Terus orang ini ngomong, nyun sewu, Syekh, kalau saya berhenti sekarang, saya punya tanggungan banyak. Kredit rumah belum lunas, mobil saya masih juga kredit, dan banyak tanggungan, anak saya sekolah, saya nanggung keluarga, belum lagi kakak adik saya itu saya yang tanggung. Ini kalau saya berhenti, sumber mata pencaharian rezeki mereka ada di saya. Beliau mengatakan, tetap ayat ini dibaca, bertakwalah kepada Allah, Allah akan beri solusi dari permasalahan hidup. Orang ini ngomong lagi, Syekh, misal saya tak nyelengi dulu dari hasil pekerjaan saya ini, nanti kalau menurut saya sudah cukup, saya akan buka usaha kecil-kecilan, baru saya leren berhenti dari pekerjaan ini. Beliau mengatakan, coba sama ningali ayat tadi ini. Apa kata Allah? Allah kan mengatakan barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Allah sebutkan takwa dulu apa solusi dulu? Kata beliau, takwa dulu. Lah iya, berarti kamu keluar dulu dari lembaga ini, Allah akan kasih solusi. Jangan cari solusi tanpa bertakwa, gak mungkin terjadi. Kamu kan bilang tadi, nanti saya tak nyelengi, saya ngumpulkan uang, saya simpan, nanti setelah lumayan itu saya baru akan keluar dari lembaga ini. Itu gak bakal terjadi, gak bakal keluar solusi itu. Yang ada keluar usaha juga haram, karena kau keluar karena penghasilanmu adalah sesuatu yang haram. Terus gimana? Bismillah. Di sini iman kita diuji. Kalau panjenengan kuat, monggo keluar. Allah akan berikan solusi. Dia pun bismillah. Akhirnya resign. Keluar orang ini. Subhanallah, 1 bulan, 2 bulan gak dapat pekerjaan, hadirin. Yeah. Kita ini nyuruh orang seperti ini juga keweden, hadirin, gak semuanya, karena kita bukan penjamin hidup orang. Ono tamu ngomong, ya apa beb, sekiranya saya leren, ya wis bismillah resign aja wis. Terus kalau saya tidak punya pekerjaan, insya Allah dadak 1 tahun nganggur, nak bingung aku nggih. Meskipun yang menasehati seperti saya ini juga diuji keimanannya, bagaimana menanamkan iman kepada orang. 3 bulan belum dapat pekerjaan, 6 bulan belum kerjanya orang, sampai akhirnya 3 tahun, hadirin, baru dapat pekerjaan. Tapi subhanallah, ditoto kali Allah. Jadi orang ini diminta untuk menjadi staff manager, bukan manajernya, staff manager di hotel di depan Masjidil Haram. Kata beliau, subhanallah, Syekh, saya diminta kerja di hotel yang posisinya di Masjidil Haram, depannya persis, dan gaji saya 3 kali lipat daripada yang pertama tadi itu.
Saya baru tahu, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang taat kepada Allah, Allah akan beri solusi dan Allah akan beri rezeki yang tidak pernah disangka datangnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ayat selanjutnya adalah in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Apabila kalian bertakwa, maka Allah akan menjadikan kepada diri kalian itu menjadi pembeda. Beda dong orang yang ahli maksiat dengan orang ahli taat. Beda orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa. Kebalikan takwa itu fasik. Beda dong orang takwa dengan orang fasik. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan hapus dosa kalian dan mengampuni apapun kesalahan kalian. Kita sekarang masuk ke dalam hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Maaf, inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa' fa inna awwala fitnatin bani Israil kanat fin nisa. Beliau dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu mengatakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini hulwatun khadirah, sangat manis sekali. Allah ciptakan dunia ini memang untuk hawa nafsu kita tertarik. Maknanya dunia ini ya fasilitas yang ada, hadirin. Rumah, mobil, pakaian, handphone, semua ini memang dibikin sama Allah tadi syahwat kepada mereka, kepada hal semacam ini dalam diri kita. Wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha, dan Allah menjadikan kalian tadi itu orang yang menempati dunia yang Allah ciptakan. Fayanzuru kaifa ta'malun, tapi Allah melihat apa yang kalian perbuat. Fattaqud dunya, maka bertakwalah kalian dari duniawi ini. Maknanya sesuatu yang kita minati itu hati-hati, jangan berlebihan. Wattaqun nisa, dan hati-hati dengan perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena banyak awal cobaan Bani Israil tadi itu cobaan mereka kalah karena perempuan. Hadirin, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, aku ma taraktum ba'di fitnatan, tidak pernah aku tinggalkan paling bahayanya musibah atau fitnah atau godaan yang lebih berbahaya dari fitnahnya wanita. Kalau kita ngomong, kenapa sih kok wanita yang disalahkan? Wanita nggak salah. Kalau ada ayat demikian atau hadis demikian, itu bukan wanita solehah yang dituju, tapi wanita yang tidak solehah. Kalau Nabi mengatakan wattaqun nisa, hati-hati dengan wanita. Wanita maksudnya wanita yang tidak solehah, karena godaannya itu berat. Berapa banyak yang namanya orang-orang yang sudah punya nama, kedudukan, itu hancur gara-gara wanita. Ayo kita kasih contoh. Saya tahu Fir'aun. Fir'aun itu bengisnya luar biasa. Tahu bakar satu kampung, satu kaum di satu kuali. Batu dikumpulkan, dibakar, itu Fir'aun. Tapi subhanallah, ketika lahir Nabi Musa alaihissalam, pada hari itu lahir Nabi Musa, ada penasehat atau guru spiritualnya Fir'aun ngomong, Fir'aun, hari ini lahir bayi yang akan melengsarkan tahtamu nanti, dan itu laki-laki. Kata Fir'aun, kalau begitu bayi yang lahir laki-laki satu Mesir ini, sak Mesir, wajib dibunuh,
tanpa alasan. Langsung dipateni, bayi lahir laki bunuh, bayi lahir laki dibunuh. Karena takut ibunda Nabi Musa alaihissalam anaknya dibunuh, maka Allah perintahkan, Allah kasih ilham, fa'alqihi fil yammi. Kau taruh di satu tempat, lalu taruh di sungai. Sudah ditaruh di sungai bayi tadi itu, kemudian subhanallah, bayi yang ditaruh di sungai, sungainya ngalir ke rumah Fir'aun. Lihat bagaimana Allah mengatur. Sebenarnya kan biar dialirkan ke tempat yang lebih selamat, tapi sama Allah dialirkan sungai membawa bayi atau Nabi Musa kecil ini ke rumah Fir'aun. Ketika diambil oleh para pembantunya, menemukan bayi laki-laki lagi, satu orang, laporan Fir'aun, di sungai depan istana itu kita menemukan bayi laki-laki. Kata Fir'aun, bunuh langsung. Bayangkan, bunuh, gak usah alasan apapun, langsung dibunuh, pateniai. Loh, datang istrinya Fir'aun dan mengatakan, jangan langsung dibunuh, barangkali ini anak manfaat buat kita. Yang lain gak apa-apa sampean bunuh, tapi ini kan datang sendiri anaknya, barangkali ini yang bisa meneruskan perjuanganmu. Gak tahu kalau anak ini bakal melengsirkan tahtanya Fir'aun. Nah, coba lihat bisikan perempuan, apa kata Fir'aun? Iya bener ya, dia pun dirawat aja. Kalah hadirin, dirawat sampai sekitar umur 6-7 tahun. Nabi Musa itu dalam riwayat pernah menarik jenggotnya Fir'aun, tarik, koyo akare pohon, apa sakitnya hadirin. Ngamuk Fir'aun, terus ngomong, "Ian cene baik kurang ajar, bunuh ae wis." Akhirnya mau dibunuh, datang perempuan ngomong jangan dibunuh. Ini anak gak sampai balik, gak bisa bedakan mana benar mana salah. Gak mungkin jenggotku ditarik ngene kok. Kata perempuannya, coba suruh milih antara milih kurma atau milih bara api. Bainat tamar wal jamr. Milih kurma atau milih bara api anak ini. Kalau anak ini milih kurma, sampean pateni ae gak apa-apa. Tapi kalau milih bara api berarti memang akalnya kurang, nggak tahu mana yang benar. Ya coba hadirin, dihadapkan kepada anak Nabi Musa kecil ini kurma dan bara api. Subhanallah, yang dimakan sama Nabi Musa adalah bara api, diambil dimakan. Subhanallah, akhirnya oh iya kata Fir'aun, iya betul, otaknya masih belum matang. Biarin aja wes, jangan dibunuh. Nah, ulama mengatakan dari kejadian ini diambil satu pelajaran, sesuatu yang kadang gak enak Allah berikan kepada kita, ternyata itu keselamatan bagi kita. Itu kan gak enak, itu bara api, dimakan masuk ke mulut. Sampai dalam riwayat Nabi Musa dengan Nabi Harun lebih fasih Nabi Harun. Lek coro kasare nyun sewu, bahasanya itu Nabi Musa agak pelat hadirin, karena pernah masuk bara api. Makanya Nabi Musa minta, ya Allah kirimkan satu nabi lagi atau saudaraku jadikan nabi, karena dia Harun ini lebih fasih daripada aku. Aku kecil pernah makan bara api. Bayangkan makan bara api, ternyata sebab tidak dibunuhnya Nabi Musa. Andai Nabi Musa ngambil kurma, malam itu juga langsung dibunuh hadirin. Lihat bisikan siapa? Perempuan. Akhirnya sudah Fir'aun luluh. Makanya betul Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan paling hebatnya fitnah kepada umatku adalah godaan perempuannya. Ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dengan Zulaikha yang sudah bersuami, punya kerajaan. Lihat Nabi Yusuf dengan tampannya. Nabi Yusuf itu dibeli dari budak. Ceritanya kan Nabi Yusuf dibuang sama saudaranya ke lubang, ke jurang, ke goa. Diambil
sama beberapa kafilah dijual. Jadi budak ini dibeli sama istana, sama raja. Lah, ketika dibeli sama raja, Zulaikha ini kok melihat Yusuf ini wis ganteng taat. Sampai akhirnya karena tampannya Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran tadi itu dimasukkan Nabi Yusuf itu ke kamarnya Zulaikha, kamar perempuan, untuk melakukan hubungan yang tidak senonoh. Dan kamarnya itu 7 lapis pintu hadirin. Tuh, buka lagi ada pintu lagi, buka lagi ada pintu lagi, 7. Jadi mau masuk ke kamarnya permaisuri raja itu ada 7 pintu. Dan disebutkan dalam Al-Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Keduanya sudah saling menginginkan. Yang perempuan pengen yang Nabi Yusuf juga kepengen. Subhanallah, kalau bukan karena pertolongan Allah saat itu, Nabi Yusuf akan melakukannya. Tapi Allah yang nolong saat itu. Lah, ketika Nabi Yusuf diajak begituan, beliau mau lari, ditarik bajunya, seret, sampai sobek baju belakang Nabi Yusuf. Akhirnya beliau keluar dari pintu pertama, buka lagi pintu kedua, buka lagi pintu ketiga, sampai ketika buka pintu ketujuh, kepergok sama suaminya Zulaikha, rajane. Ya apa? Bingung tanyai, kamu ngapain di kamar saya? Hah? Gak mungkin kamu ini perlu sama kamar saya, ini ada 7 lapis, kok tiba-tiba masuk dari kamar saya, ini ngapain? Diem. Datang perempuan tadi itu, Zulaikha itu mengatakan, anu mas, bahasa kita ya, anu mas, iki arek anjene kurang ajar, dia mau memperkosa saya mas. Loh kan, makanya yang minta, yang memasukkan yang perempuan itu tadi. Subhanallah, saat itu dalam riwayat itu disebutkan ada satu bayi yang ngomong, diberi sama Allah keajaiban bisa ngomong untuk menjadi keselamatan Nabi Yusuf. Ada 3 bayi yang mulai kecil bisa ngomong. Pertama Nabi Isa alaihissalam, kedua bayi yang bersaksi untuk kejadian Nabi Yusuf, yang ketiga adalah bayi namanya Ibnu Juraij. Nanti kita kisahkan. Kata bayi ini, wahai raja, jangan percaya perempuan ini. Kalau pengen tahu siapa yang benar siapa yang salah, lihat bajunya Yusuf. Kalau bajunya Yusuf sobek di depan, berarti Yusuf yang maksa. Perempuannya gak mau sampai merobek-robek, berarti Yusuf yang salah, perempuanmu yang benar. Yusuf yang bohong, perempuanmu yang jujur. Tapi kalau bajunya robek di belakang, berarti Yusuf mau lari, perempuannya yang narik. Berarti yang bohong istrimu, yang jujur Nabi Yusuf. Ketika dilihat kuddamin duburin, yang namanya baju sobek di belakang, apa katanya? Innahu min kaidikun, ini termasuk tipuanmu wahai wanita. Inna kaidahunna azim, tipuan wanita itu sangatlah besar. Selamat Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dari itu, ini pelajaran bagi kita agar hati-hati dengan wanita-wanita yang tidak solehah, wanita-wanita yang fasikoh. Semakin bertambah zaman, bukan semakin banyak, bukan semakin sedikit, semakin banyak. Justru perempuan solehah itu semakin zaman semakin sedikit. Jangan ningali dan dalan-dalan niku hadirin zaman sekarang. Dulu tuh perempuan paling mahkota yang paling berharga dalam dirinya adalah sifat malu. Gak berani rokokan pinggir jalan itu gak berani. Sekarang lihat di kafe-kafe rokokan, di lampu merah rokokan pak, gak ada malu sudah. Coba lihat perempuan-perempuan, dulu itu mereka mau menggambar badan mereka pakai apa? Pakai pacar.
Saat ini kita tatuan hadirin. Tatuan sekarang gak ada malunya. Makanya semakin akhir zaman semakin banyak wanita yang tidak soleha. Kemudian an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa. Lihat apa doa Nabi? Ya Allah, saya minta kepadamu petunjuk dan saya minta kepadamu takwa. Dan saya minta kepadamu afif. Afif itu sifat menahan untuk tidak berbuat maksiat. Dan saya minta kepadamu kekayaan hati. Wa an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada'. Dari sahabat Abu Umamah, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutbah di haji wada'. Haji wada' itu haji terakhir. Nabi itu haji pertama nggih haji terakhir. Haji cuman sekali lalu beliau wafat. Di situ Nabi memberikan nasihat sampai mengatakan, aku belum tentu berdiri di tempat ini di tahun yang akan datang. Ini isyarah kalau Nabi akan wafat di tahun itu. Bulan haji Zulhijjah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 4 bulan berikutnya Nabi wafat. Di haji wada tadi itu semua sahabat datang hadirin. Sampai dikatakan sekitar 400, ada mengatakan 124.000 sahabat yang hadir saat itu, saat haji wada. Apa kata Nabi? Ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Nabi berpesan, takwalah kepada Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, mau zakat harta ataupun zakat fitrah, dan taatlah kepada pemimpin pemerintah kalian. Kalau melaksanakan yang 5 ini, sholat berjamaah, puasa di bulan Ramadan, bayar zakat, taati pemerintah, yang 4 ini, tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Tuhan kalian. 4 ini menjadi jaminan kalau orang takwa dengan melaksanakan 5 waktunya, puasa bulan Ramadannya, waktu ini bayar zakat ke bayar zakat, lalu apa keputusan pemerintah diikuti, sudah. Ini bekal kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, inilah takwa hadirin. Kalau kita ini kadang bosan apa yang disampaikan oleh khotib di atas mimbar, takwa, takwa, takwa. Takwa itu laksanakan perintah, jauhi larangan. Dan berapa banyak takwa akan menghasilkan kehidupan bahagia dunia sampai akhirat. Dan orang-orang yang bertakwa berarti orang soleh. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang yang diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia hingga di akhirat nanti. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, minal muttaqin, orang-orang yang melaksanakan perintah, menjauhi larangannya. Allah jadikan kita menjadi orang yang sebaik-baik umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.